Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi penulis nemu ada orang ya yang ngomong enak nih suspensi KYB apa ya, Zeto atau apalah itu ya. Ini suspensi mantap ini. Ya, penulis terus terang merasa ragu ya, karena setahu penulis suspensi KYB itu teknologi lama. Hambatannya adanya cuma ketika suspensi bergerak memanjang lagi. Ketika bergerak memendek itu nggak ada hambatan. Konsekuensinya adalah kalau lewat jalan tidak rata ya, jalan iya banyak tambalannya. Ini bukan termasuk jalan ini ya. Ini kalau yang agak sanaan gitu kan ada jalan sing rotok keriting. Nah itu bakal makin lama makin pendek. Jadi kalau lewat jalan yang permukaannya berubah-berubah terus ya, dalam sedetik ada banyak perubahan, itu bakal makin lama makin pendek. Ini sudah termasuk. Jadi karena yang dihambat adalah gerakan memanjangnya saja, maka suspensi akan makin lama makin pendek. Karena gerakan memanjangnya dihambat, gerakan memendeknya enggak. Jadi ya makin lama makin memendek, makin pendek sampai akhirnya mentok. Kalau sudah mentok, nah itu sangat tidak nyaman sekali. Desain seperti itu sebenarnya ada ya situasi di mana itu akan sangat nyaman, yaitu kalau jalannya mulus. Jadi kalau jalannya nggak kayak gini ya, tapi jalannya super mulus mulai dari awal sampai akhir, dan adanya ketidaknyamanan jalan itu cuma dari speed trap atau polisi tidur. Nah, pakai suspensi model itu akan nyaman sekali. Tapi yang masalah kan enggak. Kalau ya situasinya kayak penulis gini, jalannya banyak nggak ratanya, wah wis itu ya juga siksaan lah ya. Nah penulis terus ngomong orangnya bilangnya ya yang penting saya pakainya nyaman kok, saya pakainya enak kok, dipakai boncengan bisa, bawa beban bisa, cocok saya. Kalau nggak cocok begitu ya saya nggak akan beli lagi. Saya beli lagi karena yang lama itu sudah bocor. Nah penulis dengar kata-kata belinya itu ketika sudah bocor ya, penulis jadi wah kasihan juga ya. Karena apa? Karena ya yang namanya suspensi rusak itu akan terjadinya jauh sekali sebelum bocor. Jadi kalau suspensi yang merek Jepang ya terutama ya, itu bakal rusak dulu ya, tapi nggak ada ciri bocor. Baru jadi bocor ketika ya olinya sudah benar-benar rusak jadi hitam. Ya samalah seperti kasus suspensi depan ya. Suspensi depan motor penulis NMAX ini olinya hitam, tapi nggak rembes, nggak bocor. Kenapa? Ya karena level rusaknya oli suspensinya belum parah, jadi masih ringan. Sementara itu yang motor Nex 2 itu sudah sampai bocor juga. Dan ya ketika dibongkar olinya juga sudah gelap. Nah, yang bisa disimpulkan adalah yang namanya kerusakan suspensi itu bisa terjadi walau olinya itu belum rembes. Jadi oli suspensi depan penulis itu menurut penulis sudah nggak layak pakai lagi, karena ya
motor ini ketika dipakai di jalan yang nggak rata terusan, jadi permukaannya selalu berubah terus, itu kencang ya gerakan suspensi depannya itu liar, jadi nggak kayak biasa nih. Ketika suspensi motor penulis masih normal, itu gerakannya ya normal, nggak sampai kacau balau ya. Jadi untuk jalan amburadul yang sama, kecepatan 50, itu suspensi itu sampai bunyi ya, klodak-klodak. Dan beneran ya, setelah penulis ganti oli suspensinya, jadi nggak bunyi lagi, nggak jadi bunyi tak lagi, tapi nyaman, kecepatan sama-sama 50 ya. Jadi kalau ngomong jalan buruk, kita harus ngomong kecepatan dulu, karena jalan yang buruk itu pun misalnya dilalui dengan kecepatan 5 km per jam itu enak-enak aja, tapi begitu 50 km per jam gak enak, begitu dipakai kecepatan 100 enak gitu ya. Jadi yang namanya jalan itu speed sensitif, jadi dia akan jadi sangat nggak nyaman pada kecepatan tertentu. Ada yang nggak nyamannya kecepatan 30, ada yang kecepatan 50 ya. Jadi kalau kita lewat jalan seperti itu ya, kita menghindari kecepatan tertentu, jangan kecepatan segitu ya, harus lebih kencang atau lebih pelan. Nah, ini bicara suspensi depan. Suspensi belakang sama. Penulis sudah mati beberapa kali ya, karena penulis juga termasuk sering juga ganti suspensi. Sering sekali suspensi itu sudah nggak layak pakai ya, jauh sebelum rembes. Alasan penulis ganti suspensi belakang NMAX sing ono tabungi rego asli ini 1,3 juta itu adalah karena ketika dipakai, wah liar ya gerakannya, gitu. Apalagi jalan beton ya, jalan beton itu kalau dipakai kecepatan di atas 70 ya, atau bahkan di atas 60, itu mulai getar parah, goncangannya parah. Kalau pakai pakai suspensi normalnya itu wes liar. Karena ya penulis nggak percaya sama merek Jepang, penulis nggak beli merek Jepang. Jadi merek yang tadi itu kan KYB. Nah sementara suspensi bawaan NMAX ya KYB. Mau beli KYB lagi ya bodoh doh. Wengis gak cocok, elek lah apa merek KYB mana. Merek Showa pun sama saja ya, sama saja teknologi ini. Jadi penulis nggak pilih merek kayak apa, nggak pilih merek Showa. Ada yang murah DBS coba, dan ternyata memuaskan sekali ya, walau per terlalu empuk. Dan karena per terlalu empuk ya akhirnya pakai dumper dah biar jadi lebih keras. Tapi balik lagi selama pemakaian Next 2 yang sampai rembes lah ya, depannya sampai rembes, itu sudah lama sebelum bisa ganti, itu sudah nggak enak. Ketika lewat ya jalurnya kan beda ya, lewat jalan paving ya, waduh wis gerakan stang depan itu liar, naik turun getar gitu ya. Dan itu wis penulis wis coba nego beberapa kali, ini suspensi depan olinya harus ganti ini. Anak diminta ke bengkel resmi, ternyata tutup. Terus cari bengkel, nggak bisa, nggak sempat, sampai lama, sampai beberapa bulan itu wis. Sampai akhirnya kemudian bocor juga.
bocor, tapi ya karena memang sudah diniati ganti ya, ya wes, karena bocor gitu jadi bisa nunjukkan ini loh wes bocor, harus ganti, ini harus ganti, ya wes akhirnya dituruti, jadilah diganti. Karena bocor ganti seal juga, tapi utamanya ganti oli, ganti seal dua-duanya habis 100 dengan biaya bongkarnya. Tapi balik lagi lah ya, antara bocor dan belum bocor itu rasanya sudah mirip, gak bisa dibedakan. Jadi antara bocor dan gak bocor gak ada perubahan sifat, sudah liar ya. Walau sebelum bocor, sesudah bocor pun ya tetap aja liar, nggak jadi makin tenang. Yang belakang juga gitu, terutama yang bawaan ya. Dulu inget Next 2, Next 2 kok makin lama makin nggak enak gitu ya, suspensi belakangnya wes liar. Sampai kemudian ada bekas bocoran oli juga, tapi nggak begitu kelihatan. Tapi ya wes memang sudah waktunya lah. Jadi antara suspensi sudah rusak dengan ketika sudah bocor itu nggak ada perubahan. Nah, jadi sangat rugi ya kalau ada orang yang mengganti suspensinya hanya karena rembes saja. Karena kalau orang itu nggak bisa merasakan rusaknya suspensi, masih rembes diterusno gak apa-apa, gak kerasa bedane. Jadi kalau sudah rembes ya biarkan rembes, nggak berarti rembes itu rusak, karena rusaknya itu bakal jauh terjadi jauh sebelum rembes. Nah, kalau orangnya nggak bisa bedakan antara suspensi rusak dengan suspensi nggak rusak, rugi beli suspensi baru hanya gara-gara rembes ya. Seperti dulu ya, penulis itu nggak bisa bedakan antara suspensi rusak dan nggak rusak. Motornya Honda Supra Fit, oline bocor, tak jarno, biarin wes. Ya penulis nggak ngerasakan bedanya, nggak merasakan adanya peningkatan, sama sekali nggak merasakan ada peningkatan. Pernah juga penulis usaha ganti ya, oh kalau rembes nggak perlu beli baru, ganti dalamannya tok ya, ganti dah dalamannya. Saat itu ya karena opono keblowo 100.000. Padahal saat itu harganya suspensi aftermarket 120.000. Bueh, wis kayak tuku anyar gitu. Padahal reparasi tok, diganti dalamannya tok. Dalaman saat itu harganya kalau online 30.000. Tapi sama yang situ jualnya 90. Wah, yes. Tapi karena gak ono nggen masange ya wis padha ae, ya wis terpaksa lah wis turuti. Yang terjadi apa? Oh iya, gak sampai seminggu langsung butuh ganti. Kenapa? Karena itu suspensinya model Jepang, single action, sing dihambat cuma gerakan satu arah tok. Dan apa yang terjadi? Nah, karena medannya itu jalan nggak rata terusan ya, bukan jalan mulus, yang terjadi adalah mentok, pakai boncengan ya, jalan roto kalem, tapi kok dakduk kayak habis jarak mainnya. Ternyata yaitu tadi, karena dihambat satu arah jadi mentok. Ya jadinya apa? Ya jadinya lebih nyaman ketika masih belewer bocor itu. Terus kemudian apa? Ya wis
Wah kok kayak gini, wis akhirnya beli YSS aja lah wis. Penulis awalnya lihat ada YSS harga 250.000, dia apa, oh ini merek YSS mas, ono tulisannya YSS tok, kan tipenya opo ya. Ternyata itu YSS palsu, bentuknya tok apik, tapi ya dalamannya ternyata beda, karena ternyata YSS itu bentuknya malah nggak sebagus yang YSS palsu ya. Saat itu juga termasuk keblowok juga, karena saat itu online harganya YSS DTG ada 250 ribuan, penulis beli harga 450, hampir 500 ribu saya ganti nih. Nah itu ya kali pertama penulis merasakan naik sepeda motor rasanya kayak naik mobil. Sebelumnya amit-amit gludak gitu ya, maksudnya Honda Beat-nya jadi kayak mobil ya. Nah setelah diganti itu, waduh wanteng seanteng-antengnya, lewat jalan berantakan wanteng ya. Tentu penulis sudah merasakan hal yang sama ketika pakai suspensi ini Suzuki Spin ya, karena masih ori ya, wanteng temenan ya, saingan dengan YSS DTG walau perilakunya agak beda, halusnya beda ya. Halusnya kalau apa YSS DTG di kecepatan rendah dan tinggi, kalau yang Spin yang rendahnya nggak begitu halus, nggak salah gitu. Tapi yang jelas setelah pakai itu ya, dari sebelumnya pakai sebelumnya rembes, terus ganti daleman, wah makin nggak nyaman pakai itu. Waduh wanteng teman, padahal dipakai lewat jalan apa paving ya, yang ground jalan yang nggak rata, tapi empuk gitu loh, enak gitu loh, jos lah wis. YSS DTG itu kalau dipakai di kelas Honda Beat ya, Beat Mio gitu ya, yang single yang 300 mm. Kalau untuk kelas-kelas itu YSS DTG top banget. Entah mengapa kalau dipasang di Vario yang 330 mm podo mengeluh atos kabeh. Tapi kalau untuk yang kelas Mio Beat YSS DTG itu top wis. Wah enak banget. Nah, pelajarannya dari situ apa? Pelajarannya dari situ adalah kalau ya memang pakai suspensi yang sudah rusak itu gak kroso, rugi ganti dengan yang modelnya podo ae, modelnya podo-podo Jepang itu, mending gak ganti. Mungkin pernah dengar juga ya di kalangan PCX 160 atau Vario 160 atau ADV 160 ya, yang ngomong, oh suspensi bawaan itu emang awalnya nggak enak, butuh 1 bulan ya, butuh satu bulan 2 bulan ya sebelum suspensinya jadi enak. Unik toh ya. Dah kok bisa mas, kok ngono mas. Nah itu ya kalau menurut penulis itu karena saat masih baru itu mentok, sama seperti ketika penulis ganti dalemannya suspensinya Honda Beat. Ketika masih baru mentok terus, boncengan itu ketika lewat jalan nggak rata mentok, jeduk. Namanya suspensi mentok kan ya sudah habis jarak mainnya ya, sudah habis renggangnya. Yang terjadi apa? Logam sama logam mas, arep gak atos ya opo wong entek itu wes kayak suspensinya diganti besi utuhan gak melaku. Nah setelah 1 bulan suspensinya sudah rusak, gerakan menghambatnya sudah hilang. Nah ketika gerakan menghambat sudah hilang, enak wes, gak mentok lagi.
Walau gerakan suspensinya liar, kan itu cuma bunyi ya. Tapi gak mentok. Cuma gelodakan, gak mentok. Kalau orangnya nggak jalan kencang, jalan kalem-kalem, enak, empuk. Jadi ya mungkin itu juga ya mengapa sekarang suspensi KYB SOA dibuat cepat rusak, dibuat hilang hambatannya. Karena apa? Kalau dipakai boncengan, jalan nggak rata, biar terasa empuk. Baru terjadi gonjang-ganjing nggak karu-karuan kalau dipakai jalan agak kencang. Jalan 70, jalan 50 di jalan sing nggak karu-karuan. Nah, itu baru. Nah, orang-orang kan biasanya cuma kenal Honda, Yamaha kan. Padahal yang namanya suspensinya Honda, Yamaha atau bahkan Suzuki sekalipun ya podo, leka KYB ya SOA. Kualitas ya kualitas Jepang alias amit-amit. Dibanding barang buatan Cina jauh mentit. Yang buatan Cina jauh lebih baik. Ya tentu yang sing genah loh ya mereknya. Jadi buatan Cina yang DBS itu asik. Lumayan lah. Walau nggak semua DBS itu bagus, ono sing cepat bocor, ono sing cepat rusak juga. Tapi beberapa DBS itu sip, top, deket-deket lah dengan ISS ya. Walau cuma ukurannya rotok kurang pas, pere terlalu empuk, kadang hambatannya terlalu empuk, kadang terlalu atos gitu ya. Nah, karena orang-orang itu nggak pernah ngerasakan suspensi sekelasnya DBS, atau kalau zaman dulu ya Suzuki Spin, Suzuki Address, ya Smash, ya Shogun. Karena orang-orang itu nggak pernah ngerasakan suspensinya Suzuki, nggak pernah ngerasakan suspensinya TVS, Bajaj, pernahnya ngerasakan punya Honda, Yamaha, dan Suzuki terbaru. Makanya dipikir yang kayak gitu itu yang nyaman. Dipikir yang kalau lewat jalan berantakan itu harus pelan sekali atau kencang sekali gitu ya. Kalau nggak gitu amburadul berantakan gitu ya. Nah, orang yang sudah ngerasakan suspensi Suzuki, suspensi DBS, ISS, Öhlins, nggak bakalan mikir gitu. Tentu penulis ngomong ini kalau belinya pas ya, karena sales di CSS di Indonesia itu goblok, sak goblok-goblok karena apa? Sok per dikai sing atos. Ya gak enak lah motornya. Namanya per itu harus pas, gak oleh katosen. Tapi sama sales CSS di Indonesia dikasih sing katosen. Sing berat badannya kurang dari 80 ya nggak bakalan ngerasakan YSS itu nyaman, kecuali YSS tipe tertentu seperti contohnya YSS DTG di kelas Honda Beat. Kebanyakan katosen. Nah, tapi kalau untuk mereka yang sudah ngerasakan, ya bakal tahu sendiri betapa nyamannya, betapa enaknya jalan kecepatan 100, jalan kecepatan 70 di suspensi enak itu tadi. Nah, untuk mereka yang nggak tahu, rugi banget lah beli suspensi lagi hanya karena rembes, hanya karena bocor. Karena dari sisi fungsi, dari sisi kemampuan nggak beda dari yang sudah nggak kerja normal, tetap aja nggak kerja normal. Nah, kalau mereka nggak bisa ngerasakan suspensi yang rusak, lah kok tuh kemana gitu, tingkarek domba tok wis. Ya paling nanti ya akhirnya cuklek gitu tok wis, karena ya kan makin lama dindingnya itu makin aus kan ya, karena olinya wis hilang. Terus ya kan sering dicuci toh pakai air sabun ya. Namanya suspensi
cuci air sabunnya masuk ke oli yang dari asalnya rada-rada semi bekerja, jadi langsung ngajur kan kalau oli kecampuran air sabun. Sudah aus lubang-lubang pala akhirnya patah. Jadi ya kalau rekomendasi penulis ya, kalau memang tujuannya ngirit ya, merasa merek DBS kemahalan ya, DBS karena kan harganya itu yang layak dipakai itu sekitar 250 ribuan gitu ya. Sementara yang merek Jepang juga ada yang 150. Kalau yang OEM-nya, yang merek AHM, yang merek Yamaha genuine part, harganya amit-amit ya. Tapi kan kalau dibanding merek aftermarket yang ya merek KYB, merek Showa kan cek murah ya. Ya kalau barangkali merasa ngirit ya, wah mending tuku sing murah ae, sing penting apik bentuke gitu ya. Kalau lebih ngirit lagi, gak usah tuku, jangan beli kalau misalnya nggak bisa ngerasakan gimana suspensi yang kerjanya normal itu. Rugi. Ya benar-benar rugi beli suspensi tapi nggak merasakan manfaatnya, cuma gak rembes gitu dok. Padahal suspensi bawaan tinggal dicuci ya wis kelihatan bagus lagi. Karatan ya semproten dicat. Jadi ya rekomendasinya penulis seperti itu. Tunggu patah aja lah wis belinya. Wong sekalian butuh ngirit. Nggak ngerti bedanya antara suspensi yang sudah kerja atau enggak. Kalau tujuannya irit ya wis itu. Pingin mantap, kurang atos, kasih dumper sampai habis. Kasih dumper 5 kayak 6 kayak atos wis dijamin. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.